Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Tarek Raffi Alfat NIM 19.13266, Audrina Ardianti 19.13275, Niken Kumalasari 19.13293, Rini Yunita Gayatri 19.13304, dan saya sendiri Arum Jati Kairunisa NIM 19.13297 akan menyampaikan materi mengenai mata kuliah Psikologi Sosial Terapan dengan topik persuasi dengan subtema konsep persuasi pada generasi milenial. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian persuasi. Istilah persuasif berasal dari bahasa Latin yaitu persuasio yang berarti membujuk, mengajak, dan merayu. Persuasif adalah kegiatan psikologis yang bertujuan untuk menumbuhkan nilai kesadaran, kerelaan, disertai dengan perasaan senang. Menurut Jumantoro pada tahun 2001, persuasi dapat diartikan sebagai tujuan mengubah sikap dan tingkah laku orang baik dengan lisan maupun tulisan. Persuasif merupakan usaha pengubahan sikap individu dengan memasukkan ide, pikiran, pendapat, dan fakta baru lewat pesan-pesan yang komunikatif. Menurut Aswar pada tahun 1997. Definisi lain dari persuasi adalah kegiatan psikologis untuk mengubah sikap, pendapat, atau tingkah laku tanpa menggunakan ancaman, kekerasan, kekuatan, penekanan, pemerasan, pemboikotan, penyuapan, teror, dan intimidasi, tetapi menggunakan empati, kesadaran, dan sepenuhnya perasaan, menurut Cavier pada tahun 1993. Persuasi dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai elemen-elemen persuasi akan disampaikan oleh teman saya yaitu Mbak Rini Yunita Gayatri. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah tentang elemen-elemen pada persuasi. Jadi, elemen pada persuasi ini ada 3. Yang pertama komunikator, yang kedua pesan, dan yang ketiga adalah audiens atau sasaran. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator adalah seseorang yang akan menyampaikan pesan kepada audiens. Seseorang yang menjadi komunikator ini haruslah berkredibilitas, harus benar-benar ahli, dan juga harus dapat dipercaya. Terdapat 2 macam komunikator yang dapat menarik perhatian audiens. Yang pertama, melalui physical appeal atau daya tarik secara fisik. Jadi, argumen akan lebih diterima ketika disampaikan oleh seseorang yang menarik secara fisik, misalnya seperti ganteng atau cantik, karena dengan kata lain komunikator yang menarik secara fisik akan lebih persuasif daripada seseorang yang kurang menarik. Yang kedua melalui similarity atau kesamaan. Kenapa? Karena penyampaian pesan akan lebih efektif ketika si komunikator memiliki kesamaan dengan si audiens. Elemen yang kedua adalah pesan. Nah, jadi pesan ini merupakan isi dari informasi yang akan disampaikan oleh komunikator kepada audiens. Pesan yang disampaikan ini juga harus memuat kejelasan tentang informasi, logika, dan juga argumentasi. Cara pesan disampaikan kepada audiens ini sering disebut dengan channel of communication, yang mana dapat berupa tulisan, video, film, atau bahkan dengan tatap muka secara langsung. Akan tetapi, biasanya pesan akan lebih mudah diterima jika melalui video atau bertatap muka secara langsung dibandingkan jika disampaikan dengan tulisan. Lalu elemen yang ketiga yaitu audiens atau sasaran. Jadi, audiens atau sasaran ini adalah seseorang yang akan menjadi target dalam proses persuasi. Yang harus diperhatikan yaitu
usia audiens. Kenapa? Karena sikap seseorang yang lebih muda akan kurang stabil, cenderung kurang stabil daripada sikap seseorang yang lebih dewasa. Karena dalam konsep persuasi sendiri, semakin dewasanya seseorang, maka akan semakin konservatif pula cara berpikirnya. Nah, itu tadi tentang elemen-elemen persuasi. Selanjutnya tentang proses persuasi akan dijelaskan oleh Mbak Audrey. Hai teman-teman, sekarang lanjut ke materi proses persuasi ya. Jadi proses persuasi itu dapat dilalui melalui dua cara atau dua rute. Yang pertama dengan central rute, kemudian yang kedua dengan peripheral rute. Kita bahas satu-satu ya. Jadi yang pertama, central rute atau rute sentral atau nama lainnya itu jalur pusat adalah persuasi yang terjadi ketika seseorang merasa tertarik pada argumen-argumen yang disampaikan, berusaha menganalisis, kemudian mencocokkan dengan ilmu pengetahuan yang dia punya. Jadi simpelnya, rute sentral ini adalah ketika kita fokus dan tertarik kepada isi dari argumen atau dari informasi yang diberikan oleh si komunikator. Kemudian lanjut yang kedua itu ada peripheral rute atau nama lainnya adalah jalur tepi. Jadi jalur tepi ini adalah persuasi yang memicu seseorang untuk menerima secara otomatis tanpa berpikir banyak. Jadi peripheral persuasi ini cenderung kurang memahami isi informasi karena perhatian audiens biasanya tertuju ke si komunikator ini atau tertuju kepada hal-hal lainnya. Jadi nggak fokus ke dalam isi informasinya teman-teman. Kemudian udah deh, ini tentang proses informasi. Lanjut ke materi berikutnya, ada tentang cara melawan pengaruh persuasi. Materi tersebut akan dijelaskan oleh teman saya yang namanya Niken ya setelah ini. Makasih. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara kita melawan pengaruh persuasi, atau bisa disebut dengan attitude inoculation, yaitu mengekspos orang untuk menyerang atau mengatasi sikap kelemahannya yang ada dalam diri. Cara yang dapat kita tempuh untuk melawan pengaruh persuasi yaitu dengan meningkatkan komitmen. Kita harus bisa meningkatkan komitmen dalam diri kita agar tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Selain itu, kita juga harus menyiapkan argumen dan alasan-alasan mengapa kita menolak persuasi tersebut dengan jelas dan sedetail mungkin. Selanjutnya, materi tentang konsep persuasi pada generasi milenial akan disampaikan oleh teman saya, Raffi. Oke, terima kasih Mbak Niken atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep persuasi pada generasi milenial. Persuasi itu adalah ajakan untuk merubah sikap atau tingkah laku orang baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Persuasi itu dapat terjadi dimanapun dan kapanpun dan dapat terjadi pada generasi milenial juga. Generasi milenial atau bahasa lainnya generasi Y itu adalah generasi yang lahir antara tahun 1981 sampai 1995. Generasi milenial itu memiliki ciri khas, yaitu anak muda yang aktif dan menyukai tantangan dalam mewujudkan mimpinya. Karakteristik generasi milenial ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, karena generasi milenial itu tumbuh di era perkembangan teknologi yang sedang pesat-pesatnya. Konsep persuasi yang dilakukan oleh generasi milenial adalah dengan mengajak orang lain melakukan sesuatu melalui perantara teknologi seperti sosial media. Yang kita ketahui saat ini sosial media itu ada banyak sekali. Contohnya ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, ada Line, dan lain-lainnya, banyak sekali. Contoh-contoh penerapan persuasi pada generasi milenial itu contohnya yaitu seperti kemarin pada tanggal 10 Oktober itu
diperingati dengan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Banyak dari generasi milenial menyebarkan poster kesehatan mental, baik untuk dirinya atau untuk orang di sekitarnya. Contoh lain penerapan persuasi pada generasi milenial yaitu ajakan untuk mengikuti webinar atau seminar online. Banyak sekali webinar atau seminar online yang diadakan pada masa pandemi karena tidak dimungkinkan untuk melakukan seminar offline, karena seminar offline itu mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat yang sangat tidak memungkinkan pada saat pandemi seperti ini. Banyak generasi milenial yang mengikuti seminar online ini, namun terkadang ajakan atau persuasi dalam bentuk seminar online ini banyak yang hanya ingin mengincar sertifikatnya saja. Nah, itu termasuk dalam persuasi peripheral route. Dan ada juga banyak juga yang mengikuti seminar online ini untuk sungguh-sungguh atau untuk mencari ilmu atau informasi baru. Ini disebut dengan persuasi central road. Sekian presentasi dari saya dan kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.